Setelah nama Islam harum melambung tinggi karena hal yang dilakukan oleh Hamas dalam menjaga tawanan perang mereka, dalam merawat tawanan perang yang sedang disandra, itu dengan sangat baik sekali karena tawanan perangnya atau sandera-sandera tersebut sehat dan memiliki wajah yang cerah ketika mereka dilepaskan ke Israel. Dan hal itu membuat semua kalangan, wanita atau pria, baik itu muslim atau non-muslim, di belahan dunia manapun, itu semuanya memuji hal yang dilakukan oleh Hamas, sehingga sentimen terhadap Islam kembali ke positif lagi setelah beberapa saat negatif. Nah, setelah kejadian yang mengharukan itu, nama baik Islam kembali tercoreng lagi karena terbunuhnya seorang Salwan Momika yang merupakan penghina Al-Quran, penginjak-injak Al-Quran, pembakar Al-Quran yang sering melecehkan Al-Quran ketika orang ini sedang melakukan aktivitasnya atau demonya atau protesnya kepada pemerintah atau kepada umat muslim yang ada di Swedia, karena Salwan ini merupakan seorang aktivis anti-Islam. Nah, semua orang di sudut dunia manapun, sudut negara apapun, itu sedang mengecam dan mengutuk Islam karena tragedi berdarah ini, karena tragedi terbunuhnya si Salwan Momika ini. Dan seperti yang kita tahu, si Salwan ini adalah pendukung setia Zionis Israel, sehingga opini netizen itu kembali buruk kepada Islam. Yang awalnya sudah tercitra baik, itu kembali mereka berbondong-bondong dalam menyerang dan mengutuk Islam secara general. Nah, jadi apa hubungannya antara meninggalnya Salwan Momika yang sering menghina Islam, yang merupakan seorang aktivis anti-Islam, dengan dikutuknya kembali Islam secara general? Nah, pertanyaannya, apakah Salwan Momika ini memang dibunuh oleh ekstremis Islam, memang ditembak oleh orang Islam? Apa sebenarnya motif Salwan Momika ini dalam menginjak-injak Al-Quran, dalam menghina Islam, dalam membakar Al-Quran? Benarkah Islam ini sebenarnya agama yang tidak cinta damai? Apakah agama Islam ini sebenarnya harus hilang di muka bumi ini? Mari kita bahas. Yo, assalamualaikum, what is up Kritizen? I'm Lee, I'm no one from nowhere. Welcome to my channel. Nah, sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sedang berada di otak kita ya, pertama sekali saya harus mengatakan bahwa saya ikut mengutuk atau mengkritik siapapun yang sudah melakukan pembunuhan atau menjadi dalang dalam pembunuhan dari kematian seorang Salwan Momika ini. Walaupun beliau adalah seorang yang sangat anti-Islam, sering mengkritik Islam, menghina Islam, membakar Al-Quran dan melakukan hal-hal keji dan tidak beradab lainnya terhadap Islam dan terhadap atribut-atribut Islam, tetap saja saya mengutuk apapun tindakan ekstrim yang dilakukan untuk membalas aksi si Salwan ini. Okay? Jadi sekali lagi, saya tidak mendukung aksi yang bersifat kekerasan, bersifat pembunuhan, menghilangkan nyawa seseorang dalam membela agama atau dalam melawan aksi dari pengolok-olokan agama Islam dalam konteks menghina, mengolok-olok agama seperti itu. Nah, Salwan Momika ini adalah seorang ateis Irak yang mengungsi dan pindah dari Irak kemudian tinggal di Swedia. Nah, Salwan ini pernah ingin dideportasi kembali ke Irak oleh pemerintah Swedia. Itu karena dia pernah berbohong dalam permohonannya untuk mengajukan suaka di Swedia seperti itu. Jadi orang ini pernah melakukan kebohongan di masa lalu. Nah, kemudian Salwan ini pindah lagi ke Norwegia karena di Swedia sudah tidak terlalu diterima lagi karena beliau pernah berbohong. Nah, di Norwegia ini juga tidak bertahan lama, hanya beberapa minggu saja pemerintah Norwegia mendeportasi Salwan ini kembali ke Swedia seperti itu. Ya, karena mungkin ya Salwan ini melakukan banyak sekali tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan pemerintahan yang dianut oleh Norwegia. Jadi Salwan ini masa kecilnya ya berada di komunitas atau latar belakangnya itu adalah Kristen Ashiri di Irak. Kemudian sejak menjadi aktivis anti-Islam, beliau ini menjadi seorang ateis atau agnostik yang tulen. Jadi semenjak dia menjadi aktivis, dia sudah beberapa kali membakar Al-Quran, menginjak dan melecehkan kitab suci agama Islam, kemudian melakukan penghinaan-penghinaan terhadap Islam seperti itu beberapa tahun kebelakangan ini. Jadi tragedi tahun ini bukanlah kali pertamanya Salwan ini melakukan tindakan-tindakan pelecehan terhadap atribut-atribut keagamaan Islam seperti itu. Nah, seorang anti-Islam yang suka melakukan tindakan-tindakan provokatif ya, seperti membakar Al-Quran,
menginjak-injak Al-Quran, melakukan pelecehan terhadap Al-Quran. Itu sebenarnya apa yang dijadikan oleh Salwan Momika ini sebagai motif untuk melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya sangat low ya, sangat rendah sekali di mata kalangan akademis Islam tentunya. Ya, alih-alih beliau ini melakukan diskusi atau debat ilmiah dengan kalangan Islam, beliau malah melakukan tindakan yang sangat tidak beradab sekali, jauh dari kata intelektual, jauh dari kata ilmiah seperti itu, membakar Quran, menginjak-injak Al-Quran. Ya sebenarnya kalau kita tilik lagi, Salwan ini adalah seorang anti-Islam dan pro-Israel, pro-Zionis. Apalagi di saat ini Israel dan Islam atau Yahudi dan Islam itu sedang gontok-gontokan senjata di berbagai belahan dunia yang ada di Timur Tengah seperti itu. Jadi Israel melawan Iran, Israel melawan Palestina, Israel melawan negara-negara Islam lainnya. Itu dijadikan suatu motif utama bagi si Salwan Momika ini dalam membela Zionis atau membela Israel. Dan dengan motif utama yaitu adalah ya apalagi kalau bukan donasi dan uang dari para pendukung Zionis, para pendukung Israel dalam mengkritik Islam seperti itu. Jadi si Salwan ini memang melakukan aksinya demi donasi dari para pendukung Zionis dan dari para pembenci Islam seperti itu. Ya sebenarnya apalagi kalau bukan duit, ya ujung-ujungnya duit lah ya sebagai motivasi utama. Ya sebenarnya kalau secara logika ya seharusnya Salwan Momika ini melakukan debat terbuka terhadap agama Islam, terhadap akademis Islam, dan melakukan diskusi-diskusi ilmiah dengan orang-orang mungkin yang beliau cap sebagai ekstremis Islam di Swedia sana, bukan malah melakukan hal-hal yang bersifat SDM rendah, seperti melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya dalam mengkritik suatu agama, suatu aliran, suatu komunitas atau suatu kepercayaan tertentu. Ya dengan tindakan-tindakan beliau yang mungkin bisa dibilang SDM rendah ini, kemudian kelakuan bodoh ini akhirnya mendapatkan karma buruknya, akhirnya dibalas oleh Tuhan. Ya sehingga kelakuan buruknya ini, kelakuan beliau sebagai SDM rendah ini menuai karmanya dari apa yang diperbuatnya selama bertahun-tahun kebelakangan ini. Ya akhirnya Salwan ini kena imbasnya. Dan ironisnya, ya klise sebenarnya, Salwan Momika terbunuh dan yang disalahkan langsung adalah agama Islam seperti itu. Udahlah Islam diinjak-injak, udahlah suci Islam dibakar, diolok-olok, Islam dipermalukan, dihina-hina. Saat penghinanya meninggal, malah Islamnya lagi yang dikecam, Islamnya lagi yang dituduh sebagai pembunuh atau sebagai dalang utama dari pembunuhan Salwan Momika ini. Ya inilah masalah terbesarnya yang dipropagandakan oleh influencer-influencer anti-Islam, oleh media-media pro-Zionis dan Islamophobic seperti itu. Dan mereka langsung memberikan spekulasi, memberikan tuduhan bahwa yang membunuh Salwan Momika ini adalah seorang ekstremis Islam. Padahal faktanya tidak ada yang tahu siapapun pembunuh dari Salwan Momika ini. Tidak ada yang jelas dari dalang pembunuhan Salwan Momika. Tapi orang-orang langsung jumping to conclusion bahwa pembunuhan Salwan Momika ini didalangi oleh seorang ekstremis Islam, didalangi oleh orang-orang Islam yang tidak setuju atau marah kepada Salwan Momika ini. Ya padahal kita sudah mengetahui bahwa beberapa tahun kebelakangan ini Salwan Momika ini selalu melakukan tindakan-tindakan yang bodoh seperti ini, membakar Al-Quran, menghina Al-Quran, dan dia hanya mendapatkan kecaman-kecaman saja, tidak mendapatkan aksi nyata secara langsung. Ya memang pernah ada seorang muslim yang ingin mengajak Salwan Momika ini boxing atau adu tinju seperti itu, tapi ya yang namanya seorang Salwan Momika hanya ingin memprovokasi dan tidak ingin melakukan duel one to one seperti itu. Jadi ya hal itu tidak diseriuskan oleh si Salwan Momika ini. Tapi Salwan Momika tetap melakukan aktivitas-aktivitasnya seperti protes-protes, mengumpulkan donasi dengan cara mengolok-olok Islam seperti itu. Jadi ya selama Salwan Momika ini melakukan aksi mengolok-olok Islam ini, tidak ada satupun kekerasan yang didapati oleh si Salwan ini, kecuali di awal tahun 2025 nih Salwan Momika akhirnya meninggal
dan yang disalahkan adalah Muslim. Padahal polisi Swedia itu menangkap 5 orang terdakwa terduga pelaku pembunuhan si Salwan Momika ini tepat setelah hari kejadian tersebut. Namun 5 orang ini kembali dilepaskan oleh pihak kepolisian karena tidak ada bukti-bukti yang kuat dalam menuduh orang-orang ini melakukan tindakan pembunuhan kepada Salwan Momika. Jadi sampai saat ini sudah beberapa hari berlalu, itu pembunuhan yang dilakukan oleh seorang yang misterius ini tidak dapat diungkap oleh polisi Swedia. Bahkan pembunuhan ini terjadi di apartemen, sebuah apartemen yang lumayan prestis ya, yang lumayan mewah sebenarnya, yang lumayan menengah ke atas. Itu pasti memiliki CCTV, pasti memiliki keamanan yang lumayan mutakhir, lumayan canggih, apalagi di negara skala Swedia, negara Eropa. Jadi jika kita berpikir secara rasional, hal ini pasti bisa dapat diungkap secara mudah oleh pihak kepolisian. Namun ya kenyataannya sudah beberapa hari kasus ini masih jadi hal yang misterius, dan kasus ini dibiarkan mengambang tidak jelas seperti itu dengan spekulasi-spekulasi bahwa pembunuhnya adalah Muslim, dan hal ini dibiarkan terdoktrin terus-menerus kepada orang-orang yang membenci Muslim di Swedia dan bahkan di seluruh dunia dengan fakta dan bukti yang nihil. Jadi hal ini sangatlah buruk terhadap citra Muslim, dan mungkin bisa dibilang ini sebuah fitnah yang berat atau fitnah yang jelas terhadap komunitas Muslim. Ya, Muslim dijadikan sasaran empuk ketika terjadi hal-hal yang bersifat ekstrim atau bersifat anarkis seperti ini. Jadi ya tentu sebagai Muslim, ketika ada yang membakar, ketika ada yang mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok Islam, itu kita wajib memperingati, wajib mengecam, wajib menasihati, dan wajib melaporkannya kepada pihak yang berwenang agar aksi tersebut segera diciduk, diringkus oleh kepolisian seperti itu. Nah, masalahnya pihak yang berwajib di Swedia itu melegalize atau mewajarkan tindakan-tindakan yang yang provokatif seperti ini. Ya, aksi-aksi Islam seperti ini dengan tindakan-tindakan yang di luar batas itu legal di Swedia. Jadi ya kita sebagai Muslim yang masih mempunyai otak dan masih mempunyai iman kepada Islam secara kafah, itu seharusnya kita balas dengan tindakan yang damai dan jauh lebih beradab lagi daripada apa yang dilakukan oleh si Salwan Momika ini atau aktivis-aktivis anti-Islam di barat atau dimanapun seperti itu. Jika memang orang-orang ini tidak bisa dilaporkan dan pihak pemerintah yang menaungi negara tersebut pun juga tidak berada di sisi Islam dan mewajarkan tindakan-tindakan yang buruk seperti itu, maka kita dapat mengecamnya dengan tulisan-tulisan atau dengan aksi-aksi damai seperti itu. Ya, kita ajak debat secara terbuka, diskusi secara ilmiah, secara akademis. Nah, kita bisa memperlihatkan kepada dunia bahwa Islam memang agama yang damai, dan kita bisa membongkar kebobrokan para pengkritisi Islam, para penghina Islam, para anti-Islam, aktivis-aktivis Islamofobik. Kalau mereka memang hanya ingin memancing, memprovokasi masyarakat Islam dengan aksi-aksi bodoh yang mereka lakukan. Ya, seharusnya kita tidak perlu terpancing dengan emosi kepada tindakan-tindakan provokatif yang dilakukan oleh para pembenci Islam, para aktivis penghina Islam, anti-Islam, dan lain-lain. Jadi karena dalam Islam pun, ketika ada yang mengolok-olok agama Islam, yang diwajibkan untuk para Muslim adalah bersabar dan tidak membalasnya dengan olok-olok lainnya, dengan aksi yang lebih brutal lagi, ya dengan aksi yang tidak manusiawi seperti itu. Jadi dalam Islam ketika kita diolok-olok, ya kita boleh membalasnya dengan cara memperdebatkannya, dengan mendiskusikan dengan mereka, dengan mengecam, dengan membuat aksi tandingan dalam mengecam aksi yang dilakukan oleh mereka, tapi tidak seanarkis mereka, tidak sebodoh mereka seperti itu. Kita melakukan dengan aksi yang damai, dengan protes yang damai. Kita mungkin juga bisa membuat negara lain simpati kepada kita, sehingga negara-negara lain juga mengecam aksi yang dilakukan oleh mereka. Dan yang terpenting adalah sebenarnya kita harus membalas kelakuan mereka itu dengan nasihat-nasihat yang baik, agar kita dapat mengajak mereka untuk login ke agama Islam, atau untuk mengubah citra dari otak mereka itu yang mana sebelumnya negatif, bisa membuat mereka jadi lebih positif lagi.
lagi. Jadi sentimen mereka terhadap Islam itu jauh lebih bagus lagi ke depannya. Alih-alih kita membalasnya dengan tindakan yang buruk. Jadi ketika kita membalas dengan tindakan yang baik, kita membalas tindakan buruk seseorang dengan tindakan yang jauh lebih positif lagi, itu dapat membuat agama Islam jauh lebih harum lagi di mata dunia, di mata netizen yang sering menghina Islam. Ya karena Islam tidak pernah mengajarkan untuk membunuh atau untuk menyakiti orang yang sudah mengolok-olok Islam, mengolok-olok kitab suci, dan menghina-hina agama, Tuhan, dan lain-lain. Jadi ya bagi anda-anda yang merupakan seorang pembenci Islam, yang merupakan seorang Islamofobik, itu jangan langsung berspekulasi bahwa ketika ada suatu hal yang ekstrim yang dilakukan secara kejam, misalnya pembunuhan kepada orang-orang non-muslim, kepada orang-orang yang mengkritik Islam, itu jangan langsung kalian berspekulasi, jangan langsung kalian menggeneralisir bahwa yang membunuhnya adalah orang Islam atau orang Muslim, seperti itu. Dan semua Muslim itu adalah pembunuh, semua Muslim itu ekstrim, semua Muslim itu teroris. Jangan lagi kalian menggeneralisir seperti itu, karena seperti yang kita ketahui, pembunuh dari Salwan Momika ini masih belum jelas. Kasus ini masih belum diketahui siapa pembunuhnya, siapa dalangnya, apakah memang orang Muslim atau memang ya sampai saat ini pembunuh dari Salwan Momika ini masih belum diketahui. Jadi tidak ada bukti yang jelas, tidak ada bukti yang konkret bahwa pembunuh Salwan Momika ini adalah orang Islam, walaupun umat Muslim banyak yang mengecam aksi dari Salwan Momika ini. Apalagi sekali lagi saya tekankan, dalam ajaran agama Islam tidak ada satupun ayat yang menyuruh kita para umat Islam untuk melakukan tindakan aksi kekejaman, pembunuhan, persekusi, dan lain-lain kepada orang-orang yang telah mengolok-olok ajaran agama Islam. Malahan umat Muslim disuruh untuk membalasnya dengan tindakan-tindakan yang lebih damai, begitu. Oke, kecuali ada orang yang mengancam nyawa kita, ya kita harus membalasnya dengan tindakan yang serupa seperti ketika nyawa kita diancam atau ketika kita mau dibunuh, ya barulah kita dapat melawan dengan tindakan yang sama. Tapi jika orang-orang hanya mengolok-olok, jika orang Islamofobik itu hanya menghina, maka kita harus membalasnya dengan cara yang lebih damai, cara dengan tidak mengikuti olok-olokannya tersebut, seperti itu. Dan jika memang yang membunuh Salwan Momika ini adalah seorang Muslim atas dasar kemarahan, atas dasar emosi, berarti Muslim ini tidak dapat dibenarkan oleh ajaran agama Islam, dan si Muslim ini tetap salah dalam ajaran agama Islam, dalam hukum yang berlaku di dunia ini, seperti itu. Dan sekali lagi, pembunuhan ini bukanlah ajaran dari agama Islam. Kesalahan pada suatu oknum ini tidak dapat digeneralisir, tidak dapat disalahkan kepada umat Islam secara keseluruhan terhadap ajaran Islam secara general, seperti itu. Ya ini adalah kesalahan seorang oknum saja, memang orang ini saja yang membunuh atau yang melakukan aksi di luar dari hukum-hukum yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi salahkan oknumnya, jangan salahkan umat Islam atau jangan salahkan Islam yang dianut oleh miliaran Muslim di seluruh dunia ini. So ya, mari kita lebih pintar lagi dalam memilah-milah berita apa yang ada di sosial media. Jangan kita terprovokasi oleh orang-orang yang mengolok-olok kita. Jangan kita mudah sekali mempercayai hoax-hoax yang mana itu hanya spekulasi yang belum tentu kebenarannya. Seperti berita ini, ya walaupun polisi atau pihak yang berwajib di Swedia belum mengetahui siapa pembunuhan aslinya, tapi kita malah mengecam Islam, kita malah menuduh Islam yang melakukan pembunuhan ini, padahal tidak ada bukti seperti itu. Jadi ya, so ya, stay smart and keep your critical thinking sharp. Bye bye.